Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hidayat dengan NIM 2134037 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester 2 pada mata kuliah Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber informasi. Yang pertama yaitu pengertian dari informasi tersebut. Dilihat dari asal kelahirannya menurut Estabrook dalam survei tahun 2010, dilihat informasi adalah satu rekaman fenomena yang diamati atau biasa juga berupa putusan-putusan yang dibuat. Informasi itu sesungguhnya dapat berupa fakta atau data, akan tetapi dapat juga bukan. Oleh karena itu, informasi tidak sama dengan data maupun fakta. Dari besar banyaknya informasi yang ada, hanya sebagian kecil yang berhasil dirasakan, didengar, dilihat, dan direkam oleh manusia. Informasi ini susah diolah karena ia menjurus kepada jenis informasi lisan. Akan tetapi informasi dapat direkam dalam berbagai bentuk alat rekaman. Inilah yang telah dikembangkan menjadi komoditas yang unggul dalam pola kehidupan manusia. Semakin kompleks informasi yang ada, maka semakin sulit juga cara pengolahannya dan cara pencariannya. Materi yang kedua itu jenis informasi. Informasi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu informasi lisan dan terekam. Informasi lisan tidak begitu penting karena di samping jumlahnya sangat banyak, sulit diukur dan dibuktikan, juga karena kurang bermanfaat bagi pengetahuan manusia pada umumnya. Karenanya maka perpustakaan tidak mengolah jenis informasi ini. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa hanya informasi terekamlah yang paling bermanfaat dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik oleh manusia perorangan maupun masyarakat, organisasi, dan bergaul dengan sesama masyarakat pada umumnya. Informasi terekam dibedakan menjadi dua, yaitu ilmiah dan tidak ilmiah. Yang tidak ilmiah berupa informasi yang biasa tersedia di mana-mana, seperti informasi meninggalnya seorang di surat kabar, informasi dalam bentuk berita keluarga, atau iklan komersial yang dipasang di berbagai media lainnya. Jenis informasi ini bisa menjadi luar biasa dan bahkan menjadi penting kedudukannya jika berkaitan dengan peristiwa besar, seperti berita tentang meninggalnya seorang presiden atau pejabat tinggi negara. Informasi yang kedua ilmiah, yaitu rekaman informasi yang dirancang secara khusus atau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ilmiah dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perpustakaan sebagai pusat pengolahan sumber informasi tidak terlepas dari pengaruh pembeludakan informasi. Oleh karena itu, sebagai penghimpun, pengolah, sekaligus penyebar luasan informasi kepada masyarakat, perpustakaan selalu berusaha mengorganisasikan informasi yang ada tersebut untuk memudahkan memperolehnya bagi kebutuhan masyarakat. Informasi jenis apapun dapat diperoleh di perpustakaan, terutama yang telah direkam di media rekaman. Informasi adalah informasi yang ilmiah dalam dunia perpustakaan masih bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, informasi primer adalah informasi yang diterbitkan pertama kali dari penerbit atau dari sumbernya secara lengkap dan asli, misalnya tulisan dalam majalah atau surat kabar. Yang kedua, informasi sekunder adalah informasi yang bertujuan untuk membuka informasi primer, contohnya informasi yang tersimpan dalam buku atau majalah sari atau abstrak. Yang ketiga itu informasi tersier, yaitu keterangan atau tulisan dari sumber tertentu yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menelusuri sumber informasi sekunder. Contoh jenis informasi tersier yaitu katalog bahan-bahan referensi dan katalog indeks suatu bidang ilmu tertentu. Yang ketiga yaitu sumber-sumber informasi. Jenis sumber informasi baik yang tergolong ilmiah maupun non-ilmiah, terutama yang telah disimpan dalam rekaman, sebagian besar ada di perpustakaan. Di tempat lain juga ada kegiatan pengolahan informasi, tetapi tentu mempunyai misi dan tujuan yang berbeda dengan perpustakaan. Bahkan ada yang bertujuan untuk mencari keuntungan materi, seperti terjadi pada organisasi komersil dan perdagangan. Sumber-sumber informasi dari berbagai jenis dan bentuknya itu tersebar dan dikelola oleh perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan dan yang mengelolanya, yaitu seperti sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan umum. Di samping itu juga ada perpustakaan nasional, daerah tingkat kabupaten dan kota, perpustakaan desa, komunitas tertentu,
dan juga perorangan. Setelah sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang sumber-sumber informasi. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.